Struktur dan fungsi normal sel. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian sudah tahu belum apa itu sel? Sel adalah komponen terkecil yang menjadi dasar dalam membentuk struktur tubuh manusia. Sel memiliki banyak fungsi. Fungsi sel diantaranya adalah mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, membangun dan membentuk jaringan, menjalankan proses metabolisme, melakukan proses pembuangan atau ekskresi, dan juga melaksanakan pertahanan tubuh. Tubuh manusia setiap harinya membuat dan menghancurkan sel. Berikut beberapa informasi tambahan mengenai sel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur sel. Struktur sel yang pertama ada plasma membran. Plasma membran adalah lapisan terluar sel yang berfungsi sebagai penghalang antara isi sel dan lingkungan eksternal. Terdiri dari dua lapisan fosfolipid yang memungkinkan selektivitas dalam transportasi zat masuk dan keluar dari sel. Fungsi utama membran plasma meliputi 1. Menjaga bentuk sel, 2. Melindungi isi sel dari kerusakan, 3. Mengatur pertukaran zat dengan lingkungan luar. Struktur sel yang kedua adalah nukleus. Nukleus merupakan pusat pengendalian aktivitas sel yang mengandung DNA sebagai pengatur pertumbuhan, perkembangan, dan pembelahan sel. Disebut otak sel, nukleus dikelilingi selubung berlapis ganda dengan pori-pori selektif untuk mengatur keluar masuk molekul. Fungsinya, yang pertama, mengontrol sintesis protein melalui ekspresi gen, yang kedua, mengatur siklus hidup sel termasuk pembelahan dan kematian, yang ketiga, melindungi DNA dari kerusakan. Yang ketiga itu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental dalam sel yang mengelilingi nukleus, tempat berbagai organel berada dan menjalankan fungsi. Terdiri dari matriks sitoplasma atau sitosol yang padat oleh organel, makromolekul, dan badan inklusi, serta menjadi lokasi utama reaksi biokimia untuk metabolisme. Yang keempat ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat protein yang 1. Menentukan bentuk dan ukuran sel, 2. Memfasilitasi pergerakan sel dan organel, 3. Membantu pembelahan sel dengan memisahkan kromosom. Yang kelima, kita akan membahas tentang retikulum endoplasma. RE adalah organel besar berbentuk jaringan saluran membran yang terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu retikulum endoplasma kasar atau REK. Ia memiliki ribosom pada permukaan untuk sintesis dan modifikasi protein. Ia berfungsi sebagai sistem pengiriman internal sel. Yang kedua, ada retikulum endoplasma halus atau REK. Ia tidak memiliki ribosom dan berperan dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi, penyimpanan kalsium, serta pembentukan fosfolipid membran. RE memainkan peran penting dalam sintesis metabolisme dan pengaturan seluler. Yang keenam ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Aparatus Golgi adalah badan-badan tidak beraturan yang terdapat di dekat nukleus sel. Dari sudut pandang fungsional, sel ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu cis Golgi, trans Golgi, dan medial Golgi. Fungsinya yang pertama ada pabrik tempat protein yang diterima dari IR diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut ke tujuan akhirnya, yaitu lisosom, membran plasma atau sekresi. Yang kedua, glikolipid dan sphingomyelin disintesis di dalam Golgi. Lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berfungsi dalam pencernaan intraseluler, mengandung enzim hidrolitik untuk mencerna molekul besar seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Lisosom terbentuk di badan Golgi dan berukuran mikroskopis. Lisosom ditemukan di sitoplasma sel eukariotik terutama pada sel hewan. Fungsi: pencernaan intraseluler, autofagi, pengaturan keseimbangan sel. Peroksisom. Organel sel di sitoplasma yang mengandung enzim oksidatif seperti katalase untuk menguraikan peroksida H2O2 dan molekul organik lainnya. Pada tumbuhan berperan dalam fotorespirasi, sedangkan pada hewan banyak ditemukan di hati dan ginjal. Fungsi: detoksifikasi, metabolisme lipid, sumber energi. Ribosom. Ribosom adalah struktur kecil dari rRNA dan protein yang berperan dalam sintetis protein melalui translasi. Pada sel eukariotik, ribosom berada di sitoplasma atau rem. Pada sel prokariotik hanya di sitoplasma. Fungsi: sintetis protein, menghasil protein. Mitokondria, organel pembangkit tenaga sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler. Letak di sitoplasma sel eukariotik. Jumlahnya bergantung pada aktivitas metabolik sel, seperti pada sel otot. Fungsi: produksi energi, metabolisme seluler, regulasi kalsium, apoptosis. Pembelahan reproduksi sel. Apa sih pembelahan reproduksi sel itu? Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme multiseluler maupun uniseluler, untuk mempertahankan jenis dan jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan organisme multiseluler dan menghasilkan sel gamet untuk reproduksi genetik. Jenis-jenis reproduksi sel dibagi menjadi 3, yaitu mitosis, meiosis, dan amitosis.
Mitosis adalah pembelahan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan menghasilkan dua sel identik, terdiri dari beberapa fase. Profase yaitu kromatin mengkondensasi menjadi kromosom, membran inti pecah, sentriol membelah dan membentuk benang spindle yang menggerakkan kromosom. Yang kedua adalah fase metafase, yaitu kromosom tersusun di bidang ekuatorial, benang spindle mengikat sentromer kromosom. Yang ketiga adalah fase anafase, yaitu kromatid berpisah dari sentromer dan ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah fase telofase, yaitu benang spindle menghilang, kromatid yang mencapai kutub mulai membentuk membran inti baru. Kromatid menjadi samar, nukleus muncul kembali, dan sitoplasma membelah menjadi dua sel anak melalui sitokinesis, menghasilkan dua sel dengan kromosom diploid. Yang kedua, saya akan membahas tentang meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel khusus di organ reproduksi yang menghasilkan gamet, yaitu sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Terdapat 3 cara menghasilkan variasi baru. Yang pertama, distribusi acak pada metafase pertama. Pasangan kromosom homolog secara acak mengatur diri pada bidang ekuator. Yang kedua, penggabungan sel gamet. Variasi genetik dihasilkan melalui perkembangbiakan seksual, di mana sel gamet membawa setengah jumlah kromosom dari induk, memungkinkan penggabungan sifat dari sel sperma dan sel telur. Yang ketiga, pindah silang pada profase pertama. Pada tahap ini, bagian yang sama dari kromosom homolog dapat bertukar tempat, menghasilkan kombinasi genetik baru. Yang terakhir, saya akan bahas tentang amitosis atau pembelahan binar. Amitosis adalah proses pembelahan sel langsung tanpa tahap kompleks. Umumnya terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri dan beberapa protozoa. Pada pembelahan binar, satu sel pembelah menjadi dua sel identik. Proses ini dimulai dengan pembelahan sel inti, diikuti pembelahan sitoplasma. Pada organisme prokariotik seperti bakteri, pembelahan terjadi di nukleoid tanpa pengemasan kromosom. Beberapa protozoa seperti Euglena dan Paramecium juga mengalami pembelahan binar dengan benang spindle dalam inti dan tanpa sentriol. Pada Euglena, pembelahan dimulai dengan pemisahan pirenoid dan kloroplast, menghasilkan dua individu baru. Jenis sel pada tubuh manusia. Sel induk, yaitu sel utama yang menjadi tempat tumbuhnya semua sel lainnya. Ada 2 jenis utama sel induk. Yang pertama, sel induk embrionik yang dapat berubah menjadi hampir semua jenis sel tubuh. Kedua, sel induk dewasa yang umumnya ditemukan di sumsum tulang dan jaringan lainnya dan lebih terbatas pada jenis sel tertentu. Sel otot, yaitu sel-sel yang membentuk otot. Ada 3 jenis otot manusia. Yang pertama, otot rangka. Melekat pada rangka, tampak bergaris-garis, memiliki banyak inti, dan berada di bawah kendali sadar atau volunteer. Yang kedua, otot polos. Terletak di dinding organ visceral berongga seperti hati, pankreas, dan usus, tampak berbentuk gelendong, memiliki satu inti, dan berada di bawah kendali tak sadar atau involunteer. Yang ketiga, otot jantung. Terletak di organ jantung, tampak bergaris-garis, memiliki satu inti, dan berada di bawah kendali tak sadar atau involunteer. Sel tulang. Yang pertama, osteosit, yaitu sel dewasa dalam tulang yang membantu mempertahankan struktur jaringan tulang. Yang kedua, osteoklas, yaitu sel yang bertugas dalam penyerapan tulang lama atau rusak. Yang ketiga, osteoblast, yaitu sel yang bertugas dalam membangun dan memperbaiki tulang baru. Kemudian ada sel tulang rawan. Yang pertama, kondrosit, yaitu sel yang memelihara matriks tulang rawan. Yang kedua ada kondroklas, yaitu sel yang membantu mengurai matriks tulang rawan yang sudah tua. Yang ketiga, kondroblast, yaitu sel yang berperan dalam pembentukan tulang rawan baru. Sel darah. Ada beberapa jenis sel darah. Pertama, sel darah merah atau eritrosit, yang membawa oksigen melalui hemoglobin. Kedua, sel darah putih atau leukosit, termasuk neutrofil, basofil, eosinofil, limfosit, dan monosit yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, trombosit yang membantu pembekuan darah. Sel kelamin. Yang pertama, sel sperma, yaitu sel kelamin pria yang membuahi ovum. Yang kedua, sel telur atau ovum, yaitu sel kelamin wanita yang dibuahi oleh sperma untuk menghasilkan embrio. Yang ketiga, sel Sertoli, yaitu sel yang mendukung perkembangan sperma. Yang keempat, sel Leydig, yaitu sel yang menghasilkan testosteron pada pria. Selanjutnya ada sel saraf. Yang pertama, neuron, yaitu sel saraf yang mengirim sinyal listrik di sistem saraf. Yang kedua ada oligodendrosit, yaitu sel saraf yang membentuk mielin di sistem saraf pusat. Yang ketiga ada astrosit, yaitu sel saraf yang menyediakan nutrisi dan menjaga keseimbangan ion bagi neuron. Yang keempat ada mikroglia, yaitu sel imun di otak yang membersihkan sel mati. Terakhir ada sel lemak. Sel lemak atau liposit menyimpan lemak sebagai cadangan energi dan mengatur suhu tubuh. Berikut adalah referensi yang kami gunakan.
Terima kasih.